Apakah sifat kurang baik yang terdapat pada diri manusia juga merupakan fitrah, atau itu justru merupakan sifat iblis yang mencemari fitrah manusia seiring berjalannya hidup? Al-Quran mengistilahkannya sebagai Allah mengilhamkan sifat-sifat fujur dan sifat-sifat ketakwaan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi itu adalah sesuatu yang terus-menerus akan menjadi bisikan-bisikan di dalam jiwa kita. Tetapi Al-Quran menghindari itu sebagai kata fitrah, tetapi digambarkan sebagai aktor yang lain, yaitu aktor iblis yang kemudian menurunkan setan. Nah, di sisi yang lain ada aktor malaikat yang mengajarkan atau memberikan bisikan-bisikan kebaikan. Iblis dan setan merayu-rayu memberikan bisikan keburukan. Jadi sebetulnya kalau mau disebut fitrah yang digambarkan oleh Al-Quran itu adalah sisi baiknya. Bahwa manusia memiliki fitrah kemanusiaan dari sifat-sifat yang baik, tetapi ada bisikan-bisikan yang kemudian oleh Al-Quran digambarkan sebagai aktor supaya kita bisa merasakan perbedaannya. Karena nanti kalau enggak kita akan excuse gitu ya, mencari pembenaran. Yaitu kan fitrah gitu. Itu adalah bawaan dan seterusnya. Al-Quran menempatkan dengan sudut pandang yang berbeda, itu adalah bisikan, kejahatan, yuwaswisu fi sudurinnas. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan golongan manusia yang merayu-rayu kita untuk melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi hati nurani kita, roh kita, fitrah ilahiyah yang ditiupkan ke dalam diri manusia, itu kemudian memberikan pedoman, patokan-patokan. Dan biasanya terasa tidak enak gitu. Orang yang mau berbohong itu merasa nggak nyaman dia. Bahkan kadang-kadang noleh kanan, noleh kiri, lirik kanan, lirik kiri. Ya, jadi kalau disebut fitrah, maka fitrahnya itu adalah hati nurani, roh yang ini diambilkan dari nilai-nilai ketuhanan atau sifat-sifat ketuhanan. Ujungnya sebetulnya kalau disandarkan kepada Tuhan, Tuhan itu kan tidak bisa disebut baik atau buruk. Nilai baik dan buruk itu sesungguhnya ada pada manusia. Sifat-sifat ketuhanan, katakanlah misalnya ya, sifat berkehendak. Itu kan sifat Allah. Berkehendak itu baik apa buruk? Kan netral. Berkehendak bisa baik, bisa buruk. Dikatakan baik ketika membawa kemanfaatan dan itu sudah pada sisi manusia. Dikatakan buruk ketika merugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Sifat mendengar, baik apa buruk? Yang netral, potensi ilahiyah saja sifat mendengar. Menjadi baik atau buruk ketika diaplikasikan oleh manusia. Mendengarkan yang baik, mendengarkan yang buruk. Sama, melihat itu netral. Lantas menjadi memiliki nilai karena melihat yang baik, melihat yang buruk. Mencipta dan seterusnya. Tapi bagi Allah, semua itu sama saja. Sehingga ada ayat lain mengatakan, baik dan buruk itu sesungguhnya berasal dari Allah. Malaikat itu yang menciptakan Allah, iblis yang menciptakan juga Allah. Setan yang menciptakan juga Allah. Jadi jangan kemudian dipersepsi, apakah iblis itu musuhnya Allah? Loh salah, iblis itu ciptaannya Allah. Apakah setan itu musuhnya Allah? Bukan. Setan itu adalah ciptaannya Allah yang diciptakan untuk mengganggu manusia. Dan kalau manusia ikut perbuatan buruk itu, bisikan-bisikan yang tidak baik itu, maka yang rugi dirinya. Allah nggak ada masalah. Seluruh dunia ini nggak nyembah Allah, kafir, kriminal semua, jahat semua, merusak semua. Tidak mengganggu sedikit pun keagungan Allah. Yang terganggu, yang kemudian mengalami kerugian, masalah, bencana, dan seterusnya, ya manusia sendiri. Nah, disitulah muncul nilai baik dan buruk. Ya, jadi ketika dipertanyakan apakah itu fitrah, fitrah itu berkonotasi positif, kemudian Allah meletakkanlah bahwa Allah memang menciptakan baik dan buruk itu dibawa oleh dua aktor yang berbeda, yang kalau itu kita ikuti, kita akan mendapatkan dampaknya, baik positif maupun negatif dari apa yang kita pilih untuk dilakukan.